Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak mahasiswa Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta pada mata kuliah Technopreneurship pada topik manajemen pemasaran di pertemuan ini, di video ini. Manajemen pemasaran. Mata kuliah Technopreneurship. Ya. Sebenarnya sebelumnya intinya pemasaran menjadi salah satu kunci dari kesuksesan bisnis atau usaha ya yang didirikan kita. Oleh sebab itu manajemen pemasaran ini perlu sekali, sangat penting untuk diperhatikan, diterapkan. Jadi pada intinya manajemen pemasaran adalah proses menganalisa, merencanakan, menerapkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk mencapai target yang kita inginkan di usaha kita ini. Kita mau mencoba ke apa ya, definisi yang lebih lengkap ya. Secara sederhana tadi, manajemen pemasaran adalah proses untuk memastikan produk atau layanan dapat diperkenalkan dan dipromosikan, disosialisasikan, dipublikasikan ke target di pasar, intinya gitu, diperkenalkan ke target di pasar secara efektif ya, agar tujuan atau target yang kita inginkan di usaha kita ini tercapai, goal ya. Terus kemudian proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti periklanan, pasti tahu promosi, penjualan, kemudian hubungan ya, hubungan dengan masyarakat. Dalam aplikasinya atau dalam prakteknya, proses manajemen pemasaran ini juga harus melewati beberapa tahapan agar produk atau layanan jasa dari usaha kita dapat diterima dan berkembang di pasar ini yang kita inginkan seperti itu. Nah, tahapan itu apa saja? Kita masuk ke tahapan proses manajemen pemasaran. Terlihat ya, ada di sana riset pasar, ada mengembangkan strategi pemasaran, ada menyusun rencana pemasaran, ada kontrol dan kumpulkan saran. Jangan gagal fokus dengan fotonya Bu Vero ya. Kita coba anak-anak Bu Vero untuk mengenal yang tahapan-tahapan yang riset pasar. Di tahapan ini, tahapan pertama ini, di dalam manajemen pemasaran adalah pertama yang dilakukan adalah riset pasar. Ini dilakukan oleh kita sebagai pelaku usaha atau dilakukan oleh perusahaan untuk tahu sebelumnya produk dan layanan seperti apa yang sebenarnya diinginkan, dibutuhkan
dicari oleh target di pasar, oleh calon konsumen. Selain ini, riset pasar juga akan sangat riset. Jadi selain ini riset pasar juga akan sangat berguna untuk menentukan apakah perusahaan kita harus meluncurkan produk baru atau justru menambah produksi dari produk kita yang awal. Dan maksudnya dan layanannya tinggal dikembangkan atau menambah, intinya seperti itu. Itu harus dilihat dari sebenarnya dari kalau kita jualan online tuh dari itu loh. WA konsumen tuh namanya apa? Testimoni itu juga bisa. Itu juga termasuk riset pasar. Gitu. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran. Setelah melakukan yang pertama tadi, riset pasar, tahapan berikutnya adalah tahapan berikutnya di manajemen pemasaran adalah mengembangkan atau membuat strategi pemasaran yang tepat. Di tahapan ini kita harus benar-benar mempertimbangkan hasil riset pasar tadi dengan berbagai hal penting seperti kelompok atau segmentasi, kelompok target ya atau segmentasi. Kemudian target pelanggan dan mungkin positioning brand-nya. Yang ketiga, menyusun rencana pemasaran. Setelah strategi tadi kita bangun, kita kembangkan, kita buat dan kita kembangkan, sekarang saatnya pada tahapan rencana pemasaran disusun, ya, disusun sekarang mau rencana pemasarannya disusun. Langkah ini tak kalah penting dari langkah-langkah lainnya. Dalam menyusun rencana pemasaran ini, kita harus menganalisa dan menentukan target yang ingin dicapai oleh usaha kita ini, perusahaan kita, pada periode waktu tertentu. Rencana pemasaran tersebut juga harus ditulis agar kita dapat memantau apakah pelaksanaannya nanti tetap sesuai jalur yang direncanakan, tidak dipantau. Yang keempat, kontrol dan kumpulkan saran. Setelah produk diluncurkan dan dipromosikan, dipublikasikan, dipromosikan, disosialisasikan berdasarkan strategi dan rencana yang telah ditentukan tadi, maka tahapan berikutnya adalah tentang mengontrol dan mengumpulkan saran dari para pelanggan. Untuk apa? Sebagai bahan pertimbangan pengembangan produk di berikutnya, selanjutnya. Kemudian ketika kontrol dilakukan, bila produk tidak diterima secara baik atau secara positif oleh pelanggan, ya kita membuat gebrakan baru dari produk itu atau bagaimana cara melakukan bisa jual produk dan bisa jual jasa ya. Jadi kalau tidak diterima secara positif oleh pelanggan produk atau jasa layanan kita, ya kembangkan produk itu supaya diterima. Bagaimana mungkin diperbaiki kemasannya, diperbaiki cara 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 menyampaikan promosinya. Nah, jadi dengan menarik produknya yang awal tadi kembali ya ditarik dari pasaran ya. Sebelum terjadi apa-apa dari konsumen. Nah,
yang nanti buntutnya kan akan mempengaruhi branded dari perusahaan kita, nama baik dari perusahaan kita. Cariin dulu baru nanti kita buat ini di produk ini diolah lebih baik lagi mungkin untuk bisa diterima masyarakat. Nah, sekarang slide berikutnya adalah pentingnya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sangat dibutuhkan ya tadi ya agar perusahaan kita bisa mengetahui kompetitor di pasar atau persaingan di pasar dan juga mengetahui kebutuhan pasar, kebutuhan target pasar, kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumen seperti apa yang sangat didambakan oleh masyarakat atau konsumen, calon konsumen. Untuk apa? Kita supaya tahu dan ini diperlukan dalam membangun strategi yang tepat dalam pemasaran produk kita atau layanan jasa kita. Selain itu, keberadaan manajemen pemasaran akan sangat membantu usaha kita, perusahaan kita dalam melakukan beberapa hal seperti ini. Kita kan perlu memperkenalkan produk baru, mendorong penjualan, menciptakan berbagai ide untuk keberlangsungan bisnis, membantu pengambilan keputusan bisnis, meningkatkan reputasi perusahaan, biar perusahaan kita branded-nya semakin terkenal, semakin sudah menancap di kepala pasar, udah terkenal, udah kalau nggak pakai itu seakan kalau nggak pakai brand ini enggak oke deh. Jadi harus brand ini yang harus saya gunakan. Supaya begitu. Jadi mendoktrin ya, mendoktrin mendoktrin pikiran orang supaya selalu dengan brand kita. Banyak kan kayak ini contohnya itu, minuman Aqua, merek Aqua. Sudah berbagai macam kompetitor banyak itu, merek-merek lain bla 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 bla. Nah, itu bisa kan kalau tidak merek itu enggak ini ya seperti itu sahabat banyak hal. Mungkin sepatu yang kalian pakai kalau tidak merek ini, baju kalau tidak merek ini, tas kalau tidak merek ini ya seperti itu. Kita mencoba yang memperkenalkan produk baru. Manajemen pemasaran kan membantu perusahaan ketika hendak mempromosikan produk juga. Tadi ya, mempromosikan produk atau layanan jasa dari kita kepada pasar. Nah, dengan manajemen pemasaran ini, perusahaan juga dapat memahami kebutuhan pelanggan kan maunya kayak apa, seperti apa, jadi memahami kebutuhan pelanggan, menjangkau pelanggan potensial, meningkatkan produk hingga menghemat waktu dan biaya produksi karena fokus pada sumber daya yang ada. Yang berikutnya, kedua ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yang kedua, mendorong penjualan. Manajemen pemasaran yang efektif akan membuka peluang bagi meningkatnya angka penjualan produk dan layanan. Pasalnya, menerapkan manajemen pemasaran yang tepat akan membantu perusahaan dalam mengepaskan atau mencocokkan atau mengeklikkan atau mengematchkan kebutuhan pelanggan dengan produk atau layanan yang kita tawarkan. Yang ketiga, menciptakan berbagai ide untuk keberlangsungan bisnis. Manajemen pemasaran juga dapat membantu usaha kita untuk terus dapat menciptakan berbagai ide yang dapat menunjang keberlangsungan usaha kita
ke depan, berkelanjutan terus dengan inovatif dan kreatif ide-idenya. Hal ini dapat terjadi karena konsep pemasaran adalah dinamis, bukan statis. Dinamis, ya. Sehingga perusahaan bisa terus dapat melihat persaingan pasar yang ada sampai ke depan nanti. Pasti kan akan berkembang terus. Kreatif itu berkembang, maka kita harus inovatif. Nah, dengan begitu perusahaan dapat memahami pola permintaan yang baru dan terus berubah bagi konsumen. Konsumen dengan zaman yang berbeda, kebutuhan juga berbeda. Zamannya ibu dengan zaman kalian, zaman SMA-nya Bu Vero, zaman SMA kalian kan berbeda. Nah, sekarang yang keberapa? 1, 2, 3, 4 ya, membantu itu ya. Membantu pengambilan keputusan bisnis. Manajemen pemasaran akan menunjang pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Pasalnya, dari marketing kita bisa mendapat wawasan pengetahuan yang bermanfaat. Misalnya kita dapat memutuskan apa, kapan, bagaimana, untuk siapa produk atau layanan kita ini dengan melihat data yang dikumpulkan oleh tim marketing kita, ya, kita juga dapat memutuskan produk atau layanan mana yang dapat ditingkatkan dari insight tentang perilaku pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan reputasi perusahaan. Manajemen pemasaran adalah salah satu cara yang berkontribusi pada reputasi perusahaan. Alasannya, manajemen pemasaran yang tepat dan efektif akan mendorong kegiatan pemasaran yang memberi hasil yang positif. Otomatis reputasi perusahaan akan terbantu. Slide berikut. Tugas pokok manajemen pemasaran. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Menilai peluang pemasaran, yang kedua perencanaan kegiatan pemasaran, yang ketiga menyelenggarakan kegiatan pemasaran, yang keempat mengkoordinasikan berbagai kegiatan perusahaan, yang kelima mengarahkan dan memotivasi karyawan, yang keenam terakhir mengevaluasi dan mengontrol upaya pemasaran. Coba kita jelaskan satu persatu. Pada intinya, pemasaran terkait dengan pasar ya. Pemasaran pasti terkait dengan pasar, target pasar kan. Oleh karena itu manajemen pemasaran memerlukan integrasi kan di berbagai elemen pasar. Nah, manajemen pemasaran memiliki tugas ya, mengatur elemen-elemen yang Ibu Vero sebutkan tadi. Mengatur elemen-elemen tersebut ke dalam sistem operasi yang efektif. Sehingga dapat melayani pelanggan dengan baik dan perusahaan kita secara efektif ya. Nah, sekarang yang menilai peluang pemasaran. Penentuan tujuan pemasaran dan penilaian peluang pemasaran bagi perusahaan atau usaha kita merupakan tugas pokok dari manajemen pemasaran. Kondisi dan peluang pasar yang terus berubah membuat manajemen pemasaran harus mengeluarkan program-program yang terencana
untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang. Begitu. Yang kedua, perencanaan kegiatan pemasaran. Perencanaan adalah fungsi manajerial yang penting. Perencanaan kegiatan pemasaran adalah tugas penting dan melibatkan banyak langkah. Ini melibatkan perencanaan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan produk, harga, distribution channels-nya, tahapan-tahapan promosi, perkiraan target penjualan, berapa item, di titik mana saja, daerah mana saja, wilayah mana, dan selanjutnya, dan lain-lain. Perencanaan memberikan dasar untuk pemasaran yang efektif nanti bagi perusahaan. Yang keberapa sekarang? Ketiga. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran. Ada 8 slide ya. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran. Tugas pokok lainnya dari manajemen pemasaran adalah pengorganisasian untuk berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan menugaskan kegiatan tersebut kepada orang yang tepat untuk sebagai penanggung jawab. Sehingga tujuan pemasaran tercapai, target pemasaran tercapai. Mengingat konsep pemasaran yang berubah, struktur organisasi tadi perlu fleksibel dan akomodatif. Ini akan membantu dalam interaksi yang lebih baik antara organisasi dan lingkungan. Yang keempat, mengkoordinasikan berbagai kegiatan perusahaan. Perencanaan terbaik pun bisa tidak akan bermanfaat, anak-anak, jika ada koordinasi yang tidak tepat antara berbagai aktivitas organisasi. Pemasaran melibatkan berbagai kegiatan dan ini saling terkait dan saling bergantung. Ya. Keputusan produk, strategi penetapan harga, aktivitas penelitian struktur saluran semuanya memerlukan koordinasi yang tepat agar supaya tujuan atau target tercapai. Tim ya, biasanya di perusahaan kan bekerja tim. Yang kelima, mengarahkan dan memotivasi karyawan. Ini penting juga. Bukan penting, semua penting ya. Yang kelima ya, mengarahkan dan memotivasi karyawan. Arahan yang baik adalah suatu keharusan untuk kinerja fungsi manajemen pemasaran yang efektif. Arahan membantu dalam pelaksanaan pekerjaan yang benar. Gaya kepemimpinan atau leadership yang berbeda dipraktekkan untuk membimbing bawahan. Seorang leader, seorang pemimpin, lebih baik ya bukan bos ya, tapi seorang leader, pemimpin, mengarahkan bawahannya dan memastikan melalui pengawasan yang efektif bahwa kinerja sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan tidak. Nah, pada saat yang sama juga diperlukan motivasi. Motivasi tidak hanya membantu kinerja yang lebih baik bagi karyawan, tetapi juga mempertahankan karyawan untuk waktu yang lebih lama. Ini kan juga merupakan nyawa dari usaha kita, dari perusahaan. Mereka itu. Nah, akhirnya bersifatlah sebagai leadership ya. Bekerja dalam tim
bersama maju, bersama bekerja, bersama mengeluarkan ide, bersama menyelesaikan permasalahan. Semua dirembuk bersama. Yang terakhir, 6 ya. Mengevaluasi dan mengontrol upaya pemasaran. Untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, manajer pemasaran harus secara terus-menerus mengevaluasi upaya pemasaran. Periodik ya. Ini akan membantu mengetahui jika ada kekurangan, sehingga dapat segera diperbaiki dan ditemukan solusi yang tepat. Harus pandai problem solving, menyiapkan problem solve-nya. Pengendalian adalah fungsi manajerial yang berkaitan dengan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja standar. Sama yang tadi ya, seperti di atas tadi, jika kekurangan ditemukan, harus segera ada tindakan korektif untuk mengatasi kekurangan tersebut untuk keberlangsungan perusahaan. Slide ke-6. Konsep manajemen pemasaran. Ada itu yang itu ada berapa konsep, ada 5 konsep ya. Perusahaan dapat memilih untuk melakukan bisnis atau aktivitas pemasarannya dengan cara yang berbeda. Terdapat 5 konsep manajemen ya yang seperti disampaikan Bu Vero di depan. Terdapat 5 konsep manajemen pemasaran yang berbeda, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran masyarakat. Ide-ide yang terkandung dalam konsep-konsep itu tersebut memunculkan budaya tata cara budaya yang berbeda dalam hal bagaimana bisnis dilakukan dengan konsumen, dan konsep-konsep tersebut menunjukkan bahwa ada cara yang berbeda untuk mencapai tujuan perusahaan. Pasti ada berbeda-berbeda. Coba konsep yang produksi. Konsep produksi mungkin merupakan ide pengaturan bisnis tertua ya, yang berawal dari periode kekurangan pasokan barang. Sebelumnya, ketika permintaan melebihi pasokan, melebihi pasokan, demand melebihi pasokan, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk memasukkan konsumen ke dalam operasi mereka. Konsep produksi ini memiliki keyakinan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan produk merupakan penentu utama pembelian konsumen. Keharusan ketersediaan dan keterjangkauan membawa 2 fungsi, yaitu distribusi dan produksi sebagai pusat strategi pemasaran. Oleh sebab itu, tugas manajemen pemasaran yang pertama adalah menemukan strategi distribusi yang efisien, yang menjamin ketersediaan produk sehingga konsumen dapat membeli produk dengan mudah. Yang kedua, bekerja pada sistem produksi untuk menurunkan biaya sehingga lebih banyak konsumen dapat membelinya. Nggak usah disangkut kemana-mana ya. Pengurangan biaya menciptakan keterjangkauan dan dengan demikian memperluas pasar. Konsep produksi ini sering terlihat di pasar komoditas seperti pasir, semen, dan biji besi.
Ini dipakai di konsep produksi untuk apa? Untuk itu apa? Penjualan. Kita kan orang teknik ya, di pasir kan kalian bisa tahu, semen dan biji besi. Ini kan termasuk komoditas. Yang kedua konsep produk. Tadi konsep produksi, apa ya, membuat ya, memproduksi. Sekarang konsepsi produknya. Konsep produk mengalihkan fokus ke kualitas produk, sehingga menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas tertinggi pada harga tertentu. Jadi mendapatkan yang baik namun harga yang murah. Konsep produk didasarkan pada keyakinan bahwa konsumen termotivasi untuk membeli produk yang menawarkan kualitas terbaik dengan harga yang murah. Proposisi ini mengubah fokus pemasaran untuk mengembangkan produk yang lebih baik dan meningkatkannya dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan bahwa produk yang lebih baik selalu pasti dibeli oleh konsumen. Itu salah. Keyakinan bahwa produk yang lebih baik selalu dibeli konsumen itu salah. Konsep produk mengabaikan peran kegiatan pemasaran lainnya. Orang tidak mungkin berbondong-bondong untuk membeli produk kualitas unggul secara otomatis. Penciptaan produk berkualitas unggul tidak bisa menjadi strategi yang penuh, mutlak. Tidak mutlak. Penciptaan produk berkualitas unggul tidak bisa menjadi strategi yang mutlak. Meskipun produk berkualitas tinggi diproduksi, masih banyak hal lain yang harus dilakukan supaya laku. Intinya kan begitu. Karena tidak harus produk itu baik itu laku di pasar atau konsumen itu mencari produk yang unggul itu tidak mesti. Masih banyak hal lain yang harus dilakukan agar produk itu laku. Pertama, calon pelanggan harus disadarkan dan diberitahu tentang keunggulannya. Ya, keunggulannya dulu. Kedua, produk perlu dirancang, dikemas, diberi harga, dan tersedia secara menarik sehingga konsumen dapat melihat, menyentuh, dan merasakan serta bersedia membelinya. Yang pertama tadi kan diberitahu tentang keunggulan dan manfaatnya tentunya. Yang ketiga konsep penjualan. Konsep penjualan menunjukkan kepercayaan pada kekuatan persuasi bahwa konsumen tidak akan membeli atau membeli cukup banyak produk kecuali minat mereka dirangsang dan dibujuk untuk membeli. Makanya bersifat persuasif. Ajaan, bujukan untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli. Ini menunjukkan keyakinan besar pada kekuatan keahlian menjual dan periklanan. Bahasa-bahasanya kan bujukan. Bahasa-bahasa yang mempengaruhi, persuasif sifatnya. Namun konsep penjualan ini dapat memiliki konsekuensi buruk dalam jangka panjang. Seorang pelanggan dapat dibujuk untuk membeli dengan kekuatan persuasi tadi hanya sekali. Tapi jika mereka tidak puas, mereka kemungkinan akan menyebarkan testimoninya ya, menyebarkan publisitas negatif dari mulut ke mulut. Hal ini tentunya bisa mengikis peluang bisnis di berikutnya, di masa-masa berikutnya.
Yang seperti ini bujuk-bujuk pertama supaya terjual, jadi jangka pendek terjual cepat, terjual langsung banyak, namun lupa dengan kualitasnya dan bagaimana hanya dari kata-kata dari bahasa-bahasa iklan, bahasa-bahasa penyampaian, bahasa-bahasa marketing yang terjadi, yang besok-besoknya akhirnya ternyata hanya sesaat ya, seperti booming sesaat. Ini biasa terjadi di para penjual di stasiun kereta api, di tempat-tempat wisata. Karena apa? Di sana pelanggannya berganti-ganti. Atau rumah makan di pinggir jalan provinsi itu yang untuk bis-bis berhenti. Itu kan kalau kita lihat, ya sesaat itu kita beli, wong besok juga nggak lewat lagi, nggak beli, entah kapan lagi. Istilahnya konsumennya kan berganti-ganti, tidak sama. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran membalikkan pendekatan inside out menjadi pendekatan outside in, yang menyiratkan bahwa bisnis suatu organisasi tidak didikte atau tidak diatur oleh orang dalam atau manajer, melainkan tergantung pada orang luar atau pelanggan, outside in. Konsep pemasaran percaya bahwa sangat penting bagi organisasi untuk menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran dan mengembangkan dan memberikan kepuasan lebih baik daripada pesaing. Jadi kita ini bukan diatur dari perusahaan, sebenarnya kita yang ngatur adalah konsumen, calon konsumen pasar. Pelanggan adalah sumber pendapatan. Satu-satunya cara untuk membuat pelanggan membuka dompet mereka adalah dengan menawarkan produk dan layanan yang memuaskan dari usaha kita ini. Oleh sebab itu, kepuasan pelanggan menjadi prasyarat pertama untuk melakukan bisnis dalam skenario yang kompetitif. Jadi inti dari konsep pemasaran adalah bahwa bisnis suatu organisasi bukanlah apa yang diinginkan manajer, melainkan apa yang diinginkan pelanggan, calon pelanggan, konsumen, atau pasar. Jadi pelanggan adalah penengah utama yang memutuskan apakah keputusan yang diambil dalam suatu perusahaan adalah benar atau tidak. Konsep pemasaran memperkenalkan pergeseran paradigma bahwa keseluruhan bisnis harus dilihat dari sudut hasil akhirnya, yaitu sudut pandang dari pelanggan. Konsep terakhir, konsep pemasaran berwawasan sosial. Terdapat masalah sosial pada konsep pemasaran yang sebelumnya karena melegitimasi setiap produk dan jasa jika menciptakan kepuasan pelanggan. Ini artinya jika kelompok pelanggan menuntut obat-obatan keras atau senjata api yang menjual yang sama, maka menjadi dibenarkan. Intinya seperti itu. Jadi konsep pemasaran berwawasan sosial muncul setelah disadari bahwa apa yang baik untuk pelanggan individu atau kelompok tertentu mungkin tidak baik untuk masyarakat. Jadi belum tentu kan. Jadi konsep ini berusaha memasukkan minat masyarakat dalam konsep pemasaran sehingga kepuasan pelanggan tidak membahayakan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Intinya, konsep pemasaran berwawasan sosial memperkenalkan elemen hati nurani ke dalam pemasaran dan mendorong organisasi untuk memperhitungkan efek sosial dari tindakan mereka.
Slide berikut. Slide terakhir ini ya. Slide terakhir. Strategi manajemen pemasaran yang efektif. Ada 5 ya. Agar perusahaan dan bisnis dapat mencapai tujuan, diperlukan strategi manajemen pemasaran yang efektif dan efisien. Seperti ini. Berapa itu? 5 ya. Tentukan tujuan dan KPI atau Key Performance Indicator. Pemasaran adalah salah satu bagian dalam bisnis. Meski begitu, agar manajemen pemasaran dapat memberikan hasil yang efektif, pastikan bahwa kegiatan pemasaran bisa berjalan selaras unit bisnis lainnya. Salah satu caranya adalah dengan menentukan tujuan dan KPI secara transparan, terukur, dan tepat. KPI tadi apa? Key Performance Indicator. Ini adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan menggunakan KPI ini untuk mengukur kesuksesan pencapaian target mereka. Adapun beberapa karakteristik dari KPI yaitu ukuran non-finansial. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua apa? Manajemen. Yang kedua manajemen. Kok manajemen toh? Yang kedua adalah identifikasi target audiens. Sebelum menjalankan strategi pemasaran, identifikasi target pelanggan diidentifikasi dengan jelas. Dengan begitu, kegiatan pemasaran yang kita lakukan bisa tepat sasaran sehingga hasilnya pun lebih memuaskan. Yang ketiga, selalu analisa data. Agar hasil dari kegiatan pemasaran dapat efektif, kita harus selalu membiasakan diri untuk menganalisa data sebelum membuat strategi pemasaran. Gunakan tools-nya yang dapat memberikan data untuk kita analisa agar dapat melihat aspek-aspek mana saja dalam strategi manajemen pemasaran yang tidak berfungsi. Data-data ini akan menjadi informasi penting yang akan membantu kita dalam membuat strategi pemasaran dan menerapkannya. Yang keempat, kembangkan rencana implementasi dari strategi pemasaran. Saat menerapkan strategi pemasaran, kita tidak dapat melakukannya hanya dalam satu waktu. Butuh komitmen dan tindak lanjut untuk menganalisis keefektivitasannya. Kembangkan rencana implementasi dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti jadwal pelaksanaan, anggaran, sumber daya, alat penjualan, alat pemasaran, serta metrik yang harus digunakan untuk menyesuaikan pada strategi yang dirancang. Pantau tren terbaru yang terakhir anak-anak. Kita juga harus terus-menerus memantau tren yang ada, biar inovatif kan. Dengan begitu kita tidak akan terjebak pada mode berpikir yang ketinggalan zaman, jadi harus out of date ya. Masa ini berkembang kan, apa sih tren? Mungkin bisa kembali tren, bisa berputar ya. Tren tahun 60-an bisa aja sekarang ini banyak tren 60-an Ibu lihat juga ada muncul lagi. Jadi tren itu akan berkembang terus. Agar apa? Kita tidak terjebak pada apa ya? Produk kita yang ketinggalan zaman seakan gitu. Hal ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita merancang dan mengelola strategi pemasaran yang tepat. Memantau tren akan memberikan kita ide-ide baru yang mungkin akan bermanfaat bila diterapkan pada promosi ya, pada kampanye mempromosikan pemasarannya.
di kemudian hari di berikutnya. Begitu. Ibu rasa seperti ini dulu anak-anak. Terima kasih, thank you ya. Jaga kesehatan kalian semua. Nah, Ibu stop screen ya. Sampai di sini dulu. Kita ketemu nanti di video berikutnya, di topik berikutnya, di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu kalian semua. Cukup sampai di sini dulu materi ini. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.